Hei nih, cantik. Halo. Sendirian? Permisi. Aku hamil. Tidak bisa minum. Apa? Nyonya Gu, kau sendirian tadi. Kau mendapatkan pria begitu cepat. Pernahkah kau mengaku pada siapapun bahwa kau sudah bercerai dan punya cukup banyak mantan pacar? Nona Ning, orang keempat sepertimu, bahkan belum berhasil menjadi orang keempat. Kau masih punya pikiran untuk peduli padaku. Aku Jinting, tunangannya yang sah. Tidak sepertimu. Wanita tidak tahu berterima kasih yang dibesarkan oleh keluarga Lu. Ning Sansan. Aku tidak salah. Orang tuanya meninggal lebih awal, keluarga Lu memperlakukannya seperti putri mereka sendiri selama bertahun-tahun. Dia benar-benar berencana untuk menikahimu. Sekarang, dia menipu orang tuamu untuk mendapatkan saham Lu Corp. Ini jelas menunjukkan bahwa dia ingin merebut aset keluarga Lu. Kau terlepas dari apakah aku tidak tahu berterima kasih atau tidak, aku masih Nyonya Lu. Kau bahkan tidak punya kesempatan untuk berdiri di sisinya tanpa amal dariku. Ketahui tempatmu. Ning adalah yang keempat. Dasar wanita jalang. Mari kita lihat berapa lama kau bisa sombong. Hei, jangan khawatir, aku sudah mengatur semuanya. Nanti, aku akan membuatnya mati mengenaskan. Kalau begitu aku akan menunggu dan menonton pertunjukannya. Memamerkan harta karun seperti itu di pesta ulang tahun. Tuan Luo benar-benar murah hati. 30 juta, Tuan Luo benar-benar bersedia menghabiskan. Lukisan yang sudah tua, terawat dengan baik, tanpa kerusakan atau noda. Tidak heran harganya 30 juta. Kau. Bukan aku. Lukisan ini, Tuan Luo, sudah keluar uang 30 juta untuk mendapatkannya. Ya, ini adalah hadiah ulang tahun untuk Tuan Jing. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Tenang dulu. Mari kita periksa kamera pengawas. Kembali, sudah kembali, dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kamu menyiram lukisan itu. Apa kau pikir semua orang itu bodoh? Kau tidak bisa pergi. Kau tidak bisa pergi. Kenapa aku tidak bisa pergi? Apa yang terjadi? Film was translated and narrated by M Media. Tuan Luo, ini. Sesebut Lula. Aku tidak punya dendam padamu. Mengapa kau merusak lukisanku? Aku tidak. Mengapa kau masih berdebat dengannya? Suruh dia mengganti harganya. Aku tahu wanita ini. Dia wanita tidak tahu berterima kasih itu. Yang lahir di keluarga Lu. Keluarga Lu membesarkannya lebih dari 10 tahun. Tapi dia malah kacang lupa kulit. Dia menipu mereka semua. Saham Lu Corp. Dia terlihat sangat lembut di permukaan. Tapi aku tidak menyangka dia menjadi orang seperti ini. Dia pasti telah merusak lukisan itu. Tidak diragukan lagi. Aku juga pernah mendengar tentang ini. Gadis yang diadopsi oleh keluarga Lu ini sama sekali tidak menghargai dirinya sendiri. Beberapa kali aborsi tanpa sepatah kata. Kudengar bahwa rahimnya sudah diangkat. Kau benar-benar tidak tahu malu. Bos, ini buruk. Nyonya mengalami kecelakaan. Mari kita tenang dulu. Mari kita panggil polisi, oke? Jika ada masalah kita akan bicara dengan polisi. Kembali. Lepaskan aku. Kinyan, Yunshan, apa yang kau lakukan di sini? Sakit, lepaskan aku. apa kau baik-baik saja? Jinting, lama tidak bertemu. Kami sudah membeli lukisannya. Semuanya, Tuan Lu baru saja menginstruksikan saya bahwa dia sudah membeli lukisannya. Kalian semua bisa bubar sekarang. Kinyan, aku akan membawamu untuk berganti pakaian. Apa yang kau lakukan di sini? Ini mitra bisnisku. Ini pesta ulang tahun Tuan Lu tua. Tuan Ji dan keluarga Lu sepertinya tidak banyak berinteraksi. Kita memang tidak banyak berinteraksi. Aku baru saja mendengar bahwa Kinyan sudah kembali. Jadi aku segera datang menemuinya.
tepat di depanku. Kau ingin bertemu secara pribadi dengan istriku. Sejauh yang aku tahu, Qingyan sangat ingin menyingkirkanmu dan menceraikanmu. Tentu saja aku tidak bisa melewatkan ini. Kesempatan untuk mengejarnya lagi. Qingyan, apakah kamu terluka? Bu Qingyan, keterampilan menggodamu cukup mengesankan. Bahkan Tuan Ji yang terkenal, Ji Yunshen, membelamu. Kau punya begitu banyak pilihan. Mengapa kau berpegang pada Jintingku? Dia membuat masalah lagi, ayo pergi. Apa? Cemburu? Iri dengan keterampilan jalanmu? Nona Ning, jangan bicara tentang Qingyan seperti itu. Kau pikir kau siapa? Apa yang kau lakukan? Jangan bertindak terlalu jauh. Seekor anjing penjilat yang menyedihkan, berpikir dia sesuatu yang istimewa. Kau pikir kau siapa? Apakah kau makan kotoran? Mulutmu sangat kotor, kamu. Ning Sansan, kau sudah keterlaluan. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kenapa kau keluar sendirian? Aku mencarimu di dalam sejak tadi. Tidak perlu merepotkan Tuan Ji The film untuk was menjaga istriku. translated and narrated by M Media. Tidak perlu merepotkan Tuan Lu. Ayo pergi. Gu Qingyan, Kau menolakku. Itu 6 tahun lalu. Kenapa? Kau masih malu sekarang? Tidak. Aku terlalu muda saat itu. Jadi maksudmu kau sudah dewasa sekarang? Kau menyesal tidak memilihku dulu? Tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Hanya saja, hanya saja. aku minta maaf. Seharusnya aku tidak melakukan itu di depan begitu banyak orang. Menolakmu. Mempermalukanmu. Bagaimanapun, itu adalah upacara kelulusanmu. Tidak apa-apa. Aku akan sering berkunjung. ...2588 hari tidak bertemu. Qingyan. Akhirnya aku menunggumu. Gu Qingyan, jadi Ji Yunshen sudah kembali. Kau bahkan tidak mau melihatku. Aku bahkan belum mengatakan apapun tentangmu. Dan kau sudah mulai padaku. Kau memiliki Ning Sansan di depanmu. Dan Yai Xian di belakangmu. Jadi, mengubah seleramu. Suka menjadi seorang sim. Suka menjadi menyedihkan begitu. Kau ingin aku memberikan restuku. Kamu dan Ji Yunshen benar. Kau main-main di luar. Dan aku tidak bisa main-main di luar. Kenapa aku mencari? Ning Sansan, kau tidak tahu? Aku hanya ingin. Bukankah itu hanya untuk mempermalukanku? Selamat kau berhasil. Melihatku begitu menyedihkan. Sangat dipermalukan. Apakah kau puas? Jika kau berani menciumku lagi, aku akan menggigitmu setiap saat. Kau punya keberanian untuk. Ning Sansan, dan aku hanya mitra. Kau tidak menyukainya, aku takkan biarkan dia ke kantor lagi. Apa sekarang sudah oke? Tuan Lu, kau benar-benar brengsek. Kau merasa kasihan padanya. Jangan khawatir, aku tidak akan membalas dendam padanya. Apa yang kau lakukan? Setelah bertahun-tahun, otakmu tidak berkembang, tapi mulutmu semakin tajam. Kau, Aku tak mau debat sekarang. siapa mau debat? Apakah kau gila? Datang ke rumahku di tengah malam untuk mencari gara-gara denganku. Siku. Keluar. Anjing penjaga, apa yang kau lakukan? Bos memberi perintah. Kau dilarang keluar masuk. Lu Corporation. Kami hanya mengikuti perintah.
Apa? Jinting, penjaga keamanan di pintu dia. Mulai sekarang, kemanapun aku dan King Yan pergi, kau tidak perlu muncul. Mengapa? Jinting, aku tunanganmu. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Siapa yang menjanjikanmu padaku? Pergi cari siapapun yang melakukannya. Jinting, Jinting ada apa Jinting? Jinting, biar aku The jelaskan. film was Aku tidak translated akan pernah and memprovokasi narrated by Gukingan M lagi. Media. Aku akan patuh mulai sekarang. Jinting, Jinting, Jinting. Apa yang sedang kau lakukan, Jinting? Jinting, Hei, apa yang kau lakukan? Tuan Lu, mereka? kau siapa? Biarkan aku pergi. Aku mohon. Bukankah kau sangat sombong tadi malam? Apa? Sudah ciut nyali? Kalian orang-orangnya Gukingan. Kau tidak pantas menyebut nama Dewi Yanku. Bos, jaga mulutmu. Ketahuan. Ayo, waktunya habis. Apa kau gila? Sebarkan kabar bahwa aku memukul wanita. Apakah aku masih punya muka? Lalu, apa yang harus kita lakukan? Aku salah. Aku salah. Aku tidak akan pernah mencari masalah dengan Gukingan lagi. Apa yang kau inginkan? Jika kau menodai aku, keluarga Ning tidak akan membiarkanmu lolos. Aku benci. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Mencoba memanfaatkan kami, para saudara. Kau katak yang menginginkan angsa. Jati, apa yang kau inginkan? Kertas yang berisi fitnah. Nyonya gue, Ada apa? ayo sembunyi dulu. Keluarga Ning mencari masalah denganmu. Apa maksudmu? Periksa topik yang sedang tren. Ini aku yang promiskuitas. Tidak bermoral. Beberapa kali aborsi. Lintian nyusir rekan setim babi itu. Hei, serahkan gue Kinyan. Hei, apa yang kau lakukan? Nyonya Gu, kau ingin bercerai dariku? Di mana aura agungmu sekarang? Sekarang kau memohon bantuanku. Siapa yang memohon padamu? Aku, Gu Qingyan, kenal banyak orang. Lalu mengapa kau bersembunyi di sini bersamaku? Aku sedang berbisnis denganmu. Keluarlah. Mereka tidak akan berani masuk. Tuan Lu, makan siangmu. Asisten Wei. Ada orang lain. Tidak. Ada puluhan orang di bawah. Kami sedang mengerjakannya. Hei, asisten W, aku menakuti Nyonya Gu kemarin dengan teriakan. Lumayan. The film was translated Kalau begitu, and aku akan narrated bersembunyi by sedikit M. lebih Media. lama. Aman di perusahaan. Mari makan dulu. Kerapianmu tidak terlalu bagus. Kenapa lantainya begitu? Tidak usah repot-repot. Aku akan melakukannya sendiri. Kau seorang ibu sekarang, masih saja pemilik makanan. Kau makan saja jika kau suka. Qingyan. Mengapa kau membakar rumah waktu itu?
Di sanalah kita tumbuh bersama. Keluarga Lu tidak pernah memperlakukanmu seperti orang luar 10 tahun lalu. Tuan muda, pasti Nona Kinyan yang membakar tempat itu. Kau mengambil milik keluarga Luku, saham dan gaji. Hanya untuk tidur di sini. Anggap saja ini hari libur untukku. Kau boleh pergi. Di mana keluarga Ning? Keluarga Ning sudah pergi semua. Seharusnya kau mengatakannya lebih awal. Gu Qingyan. Kau terus menempel padaku sepanjang sore. Bagaimana jika keluarga Ning Shanshan sedang menunggu di depan pintuku? Aku perlu memastikan aman bagiku untuk pulang. Ini ongkosmu. Tidak, aku tidak butuh uang recehanmu. Jadi, apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan? Aku ingin kau menjauhi Ji Yongsheng. Seperti dulu. Apa kau gila? Hei, apa kau takut bahwa aku akan selingkuh darimu? Sempurna, ayo bercerai. Karena kau sangat menyukainya, mengapa kau The bersiasat film was untuk menikahiku translated sejak awal? and Kau, narrated by M Media. Tuan Lu. Bahkan jika aku bersamanya, dia hanya memungut sisa makananmu. Apa kau tidak malu? kau dan mulutmu itu. Aku beritahu ya, Gu Qingyan, dengan sikap seperti ini. Lupakan saja soal perceraian. Kau masih ingin terbang bersama. Baiklah. Wanita baik tidak bertengkar dengan pria. Kita lihat saja nanti. Kau mau kemana? Hai. Mengapa kau tidak lari? Aku tidak ingin berdebat denganmu. Aku akan duduk di belakang. Biarkan aku pergi. Lepaskan. Hei. Hei, Nyonya, Tuan ingin Anda kembali. cepat, cepat kembali ke rumah tua. Sesuatu terjadi pada Tianyu. Tianyu, bukankah kau sedang dalam perjalanan bisnis? Kenapa kau kembali begitu cepat? Tuan, lihat, aku bilang aku baru saja kembali dari perjalanan bisnis. Kakek Lu Qingyin, Master Lu. Tapi kau tidak percaya padaku. Berhentilah keras kepala, Lin Tianyu. Selain dirimu, siapa yang peduli pada kukinya? Panggil dia Yang Shen. Dan semua berita dering ini, semuanya berasal dari perusahaanmu. Alamat IP. Baiklah. Bahkan jika aku melakukannya, itu karena kau memaksaku. Jika kau tidak menyuruh banyak orang untuk menindas Yan Shen dan memfitnahnya, aku tidak perlu memberimu pelajaran. Bagaimana aku bisa menyebut diriku saudara baiknya kalau begitu? Kau masih membelanya, kau hanya berbohong untuknya. Dia pasti menyuruhmu melakukan ini. Lin Tianyu bertanggung jawab atas tindakanku sendiri. Aku melakukan semuanya sendiri. Jadi kenapa? Ingin balas dendam? Baiklah. Kalau begitu, kau rekam aku juga. Ayo, aku akan mengatakan apapun yang kau ingin aku katakan. Ming Mia, ibu dari Ming Sansan. Tuan Lu, aku hanya memberimu muka. Dengan tidak memanggil polisi. Jika cucumu
melanjutkan dengan sikap ini. The film was Tidak perlu translated bagi kita and untuk melanjutkan narrated by percakapan M ini. Media. Masih tidak bertobat. Daniel, King Yam, kalian berdua berlutut. Tuan, aku melakukan ini untuk keluarga Lu. Ning Shanshan melihat bahwa kakakku menyukai Yan Shen dan tidak ingin menceraikannya. Untuk maju, dia menjebak Yan Shen karena tidak senonoh. Aku harus membela Yan Shen, membela keluarga Lu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jika Jinting tidak ingin menceraikannya, mengapa dia memintaku untuk menjadi teman kencannya di perjamuan? Memintamu untuk menjadi kencannya, itu karena kakakku marah pada Yan Shen. Itu namanya kesenangan pernikahan. Kau tidak mengerti apa-apa. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku menyatakan fakta. Jadi kau yang melakukannya. Ya, aku melakukannya. Chen Tua, bawakan tambuku. Kakek, itu Tianyu yang tidak mengerti, tapi dia melakukannya untuk... Yan Shen, apa yang sedang kau lakukan? Pergi ke kakakku. Aku punya kulit tebal. Aku bisa menerimanya. Aku akan melakukannya. Diam. Kau melakukan ini untukku. King Yan minggir. King Yan minggir. Dasar anak nakal. Kakek. Ini adalah yang kuminta Tianyu lakukan. Kakak Jinting, Ketika aku mengikatnya, kakakku melihatku. Dia mengenaliku dan tidak menghentikanku. Ibu, mereka semua melindungi Gu Qingyan. Kau harus membelaku. Sepertinya, lu sama sekali tidak menghiraukan kita, keluarga Ning. Kalau begitu, aku tidak berpikir kerja sama kita di masa depan. Tidak perlu diteruskan lagi. Kau papu. Dan kau pergi ke ruang kerja dan berlutut. Renungkan tindakan kalian. Kakek, Jinting dia terlalu tua untuk berlutut. Aku dan Tianyu akan berlutut untuknya. Kenapa? Apa kau punya hati nurani? Kakakmu baru saja menyelamatkan kita. Maukah kau menggantikannya? Ya, Ya, kakek, kami akan menggantikannya. Menggantikannya. Betapa canggungnya untuk tetap bersama. Kami berdua akan berlutut. Nona Ning, mengenai masalah ini, Tuan Muda Lir pasti akan membuat pernyataan publik. Permintaan maaf untuk membersihkan namamu. Kau tidak diterima di sini. Silakan pergi. Ibu, kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Mengapa begitu tidak sabar? Gu Qingyan hanyalah seorang pemegang saham. Kau masih takut kau tidak bisa menghadapinya. Ayo pergi. Sungguh munafik. Jinting, Mengapa kau belum pergi juga? ada sesuatu yang ingin aku jelaskan padamu. Hubungan Lin Tianyu dan Gu Qingyan tidak biasa. Siapa yang akan peduli pada saudara ipar mereka sampai sejauh ini, bahkan berlutut bersama untuk hukuman? Hubungan Lin Tianyu dan Gu Qingyan tidak biasa. Siapa yang akan peduli pada saudara ipar mereka sampai sejauh ini? Hei, sakitkah? Jangan bergerak. Apa yang kau tertawakan? Wajahmu berantakan dan kau masih bisa tertawa. Aku tiba-tiba memikirkan sesuatu. Kakek memukulmu saat kau kecil. Seperti kepala babi. Lucu kan? Hei, saat kita The kecil, film was translated hanya kita berdua yang and dipukuli narrated dan by M dihukum. Media. Kakakmu tidak mendapatkan apapun. Kita berdua tumbuh dewasa. Kita masih berlutut di sini. Apalagi, seperti kakakku si siswa terbaik itu. Bagaimana mungkin dia melakukan kesalahan seperti kita? Dia selalu seperti itu. Seperti angin sepoi-sepoi dan rembulan yang cerah. Kalau tidak, kau juga tidak akan menyukainya. Oleskan obat. Baiklah, Lin Tianyu. kakak. Apa yang sedang kau lakukan? Bagaimana menurutmu? Aku berkata, aku hanya. Kakak, jangan marah. Jangan cemburu. Aku bersumpah, Yan Shui dan aku adalah teman murni. Bahkan jika dia berdiri telanjang di depanku, aku tidak akan punya
Pertama-tama, aku tidak berdiri telanjang di depannya. Kedua, aku telanjang dan kau tidak bereaksi. Itu masalahmu. Kau harus pergi menemui dokter pria. Apa yang kau bicarakan? Hei, kau tidak perlu datang. Aku sudah menuangkannya sendiri. Bangun. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Turunkan nenek. Lepaskan. Siapa yang nenek? Kau punya kemampuan untuk menendangku. Tianyu. Turunkan aku. Kau turunkan aku. Apa yang kau lakukan? Pergi mandi dulu sana. Lembutlah, ini sakit. Baiklah. Apa yang kau lihat? Berpura-pura apa? Bukannya aku belum pernah melihatnya. Sekarang kau tahu malu. Waktu kau proaktif dulu. Mengapa kau tidak malu? Apa yang kau lakukan? Aku memperingatkanmu. Tuan muda, pelaku pembakaran seharusnya Nona Qingyan. Guo Qingyan. Apa kau tahu? Kebakaran 7 tahun lalu hampir membakar seluruh keluargaku. Jadi, kau tidak mengenaliku setelah menarik celanamu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? The film was Aku tidak melakukan translated and apapun narrated padamu by tadi malam. M-Media. Lihat sendiri. Apa kau yakin tidak melakukan apapun semalam? Masalah tidur berjalanmu itu, apa kau tidak tahu? Maaf, Tuan Lu. Kita harus menjaga jarak. Hanya sebuah maaf saja sudah cukup. Apa aku Lu Jinting yang mudah diajak bicara? Apa yang kau inginkan? Ini rumah kakek. 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 Waktu kau menggangguku di malam hari, kau tidak berpikir ini rumah kakek. Jika kau berani melakukan apapun padaku, kakek tidak akan membiarkanmu lolos. 30% sahammu. Kau juga tidak menginginkannya. Aku memberimu kesempatan untuk mendapatkan status melalui anakmu. Apa kau punya rasa malu? Bukankah kakek menjanjikanmu? Selama kau memberiku seorang anak, sisa 30% saham, dia akan memberikan semuanya padamu. Bagaimana kau tahu? Kalau tidak, dari mana asal sahammu? Bukankah kau berjanji pada orang tua itu bahwa kau akan kembali ke keluarga Lu? Aku hanya tidak tahu sisa 30% saham itu. Apakah kau punya kemampuan untuk mengambilnya? Apakah aku punya kemampuan? Xiao Bao bisa membuktikannya. Tapi apakah kau punya kemampuan? Aku tidak tahu. Coba saja, nanti kau juga tahu. Tidak baik, sesuatu terjadi pada Xian. Mereka sudah pergi selama setengah hari. Di mana mereka? Xian benar-benar menyedihkan. Melayani Tuan Lu siang dan malam. Dia hampir berusia 30 tahun, tapi kemudian Gu Qingyan muncul. Kau terlalu memikirkannya. Bos dan manajer Yi memiliki hubungan yang baik. Hari ini, dia menghabiskan sepanjang hari di rumah sakit, menemani manajer Yi. Selamat pagi, Nyonya Gu. Pagi.
Tidakkah kamu tahu apa yang seharusnya kamu lakukan? Vas bunga terjun payung. Aku tidak tahu apa yang dia coba lakukan. Tepat sekali. Ku dengar. Manajer Y pernah menyelamatkan nyawa bos. Dulu di rumah sakit. Dia merawat bos siang dan malam. Begitu banyak tahun kasih sayang. Bagaimana bisa begitu mudah diambil? Ada si usus, menyebabkan sakit perut. Situasinya tidak serius sekarang. Dirawat di rumah sakit untuk observasi. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Kau dengar dokter juga, Jinting. Dia bilang ini tidak serius. Kau kembali ke perusahaan dan sibuklah. Tidak apa-apa. Aku akan menemanimu. Karena kaulah yang menyelamatkanku, sehingga aku tidak bisa punya anak. Jinting. Kau tidak perlu merasa bersalah tentang ini. Bahkan tanpa kebakaran itu. Aku belum tentu punya anak. Pergi dan sibuklah. Tidak peduli apapun. Saat ini kesehatanmu lebih penting daripada pekerjaan. Aku akan menemanimu. Senang sekali ada kamu di sisiku, Jinting. Jangan terlalu dipikirkan. Inilah yang seharusnya kulakukan. Kebakaran itu. Jinting. Hari itu. Mungkinkah kau salah paham? Qingyan menyukaimu selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia menyakitimu? Semua bukti The mengarah pada film was Gu Qingyan. translated and Ditambah narrated lagi by aku M melihatnya Media. dengan mata kepalaku sendiri. Dia. Mungkin dia hanya bertindak impulsif. Itu tidak disengaja. Impulsif. Impulsif hampir merenggut nyawaku. Yizian, seseorang mengirim buah-buahan dan bunga. Siapa? Seorang gadis yang sangat cantik. Dia sudah pergi. Mungkinkah itu Qingyan? Dia tidak akan salah paham pada kita. Jinting, Jinting. Jinting, mengapa kau kembali? Kakak, mengapa kau di sini? Kau tidak bisa mempertahankan Lu Jinting seperti ini. Jika kau tidak merencanakan kebakaran itu, dia bahkan tidak akan melirikmu 2 kali. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Dia telah disesatkan olehmu selama bertahun-tahun. Dia selalu berpikir, Qingyan yang menyebabkan kebakaran itu, untuk mendapatkan properti keluarga Lu. Dia sendiri yang menyebabkan kebakaran itu. Tapi meski begitu, dia masih belum menceraikan Qingyan. Apa kau benar-benar berpikir kau punya kesempatan? Selama aku bisa berada di sisinya. Itu sudah cukup. Tapi tidak ada. Yezian. Pulanglah, Kak. Memainkan orang lain setiap hari. Apa kau tidak rela? Kakak, jika aku menjadi Jiungsi lagi, apakah menurutmu dia masih akan mengenaliku dan membiarkanku tinggal di perusahaannya? Jiungsi, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Tapi jika kau berani melakukan sesuatu untuk menyakiti Qingyan, aku tidak akan mentolerirnya. Jangan khawatir, aku tidak akan. Enakkah? Keesokan harinya, Lezat. Ini. Tapi aku sudah mengantar panjang untuk membeli ini. Aku harus menikmatinya. Enakkah? Ya, lezat. Kalau begitu, ambil satu lagi. Baiklah, kalau begitu aku akan menikmatinya. Bos, ini nyonya gue yang menunggu dalam antrean untuk membeli kue-kue ini.
Bukankah kau akan menikmatinya? Bos, kenapa kau tidak makan juga? Proyek yang sedang kita kerjakan bersama Ning Chorp akan. Semuanya sudah siap, kan? Siap. Kau tampak sangat bebas. Pergi lari beberapa putaran. Apa tanda tanya? Apa? Karena kau belajar hukum. Lihatlah kontrak-kontrak ini. Baca setiap klausul dengan cermat. Grup ini tidak memelihara pemalas. Apa yang kamu katakan? Tuan Lu menyuruhku untuk mengatakan bahwa kontrak idiot ini bisa muncul di meja pemegang saham terbesar kedua. Xiaolu, kemampuan kerjamu juga tidak bagus. Jika ini terus berlanjut, Lu Corp akan hancur di tanganmu. Xiao Gu yang memintaku untuk menyampaikan ini. Karena si Gu sangat mampu. Maka semua kontrak kerjasama akan diserahkan padanya. Tidak. Tolong. Aku tidak ingin menjadi bagian dari permainan pasanganmu. Mengapa kau sudah keluar? Bukankah dokter bilang kau harus tinggal untuk observasi? Ning Group sangat membutuhkan proyek ini. Aku harus kembali. Adakah yang tidak bisa mereka lakukan? Ning Group membutuhkan seseorang dengan posisi tinggi untuk mengawasi mereka. Shanshan masih menyimpan dendam tentang insiden Weibo terakhir kali. Apakah mereka akan setuju? Ning Group sudah setuju. Dan Ning Shanshan berkata, terlepas dari keluhan masa lalu, Ningro, semuanya harap berhenti sejenak. Pekerjaan di tangan Anda. Mulai hari ini, kerja sama kita dengan grup Ning akan menjadi tanggung jawabku dalam 1 jam. Sampai jumpa di ruang rapat. Mulai sekarang, kalian berdua tidak perlu lagi berada di tim proyek. Atas dasar apa? Waktu hingga rapat dimulai. Sudah 13 menit. Ini aslinya waktu istirahat makan siang. Biasanya kami sedikit terlambat. Manajer Yi tidak akan mengatakan apapun kepada kami. Hitungan mundur adalah 5 hari. Kerja sama kita dengan grup Ning akan segera diserahkan kepada Clean. Aku tidak ingin membuang waktu pada pikiran pisikmu. Jika kamu bisa melakukannya, lakukanlah. Gagal kerja. Resige sekarang. Aku akan segera menyetujuinya. Mengundurkan diri jika kamu mau mengundurkan diri. Sebuah vas bunga yang diterjunkan. Benar-benar berpikir kamu adalah bosnya. Mari kita mengadakan rapat. Pergi. Direktur Gu, aku baru saja Diara. Aku tidak akan terlambat lagi. Personel yang tidak terkait harap keluar. Aku hanya terlambat beberapa menit. Wanita itu mengusirku. Kau juga. Dalam 3 hari, proyek ini akan selesai. Mengapa kau tidak bisa menahannya saja? 3 hari. Benar. Ning Group berkata 3 hari kemudian. Kita perlu menggabungkan proposal dari kedua perusahaan dan menyerahkannya. Bukankah aku sudah memberitahumu? Iya ya? Aku lupa. Gukingan, aku akan lihat apa yang kamu lakukan dalam 3 hari. Apa yang akan kamu lakukan? 3 hari kemudian. Xiaolu. 5 menit lagi. Rapat tinjauan kita akan segera dimulai. Di mana timmu? Untung kita berhasil. di mana direktur gue? Aku tidak tahu. Siang hari, aku melihatnya membawa tim proyek untuk makan siang. Aku takut aku tidak akan tepat waktu. Jadi aku membawa materi itu lebih dulu. Dia belum di sini. Sepertinya kemampuan kerja Gukingan sama seperti karakternya. Tidak pantas sama sekali.
Aku tidak percaya kau mengabaikan keluhan masa lalu dan memberinya kesempatan ini. Proyek yang sangat penting. Direktur Gu sama sekali tidak menganggapnya serius. Kupikir, kasih ke yang lebih kompeten. Direktur Gu bekerja siang dan malam merevisi proposal. Kita semua melihatnya. Begitu ya, kalau begitu sepertinya memang. Dia tidak bisa membuat proposal yang bagus. Terlalu malu untuk datang. The film Siapa was bilang aku terlalu malu translated untuk and datang? narrated by M Media. Aku benci. Kamu, Aku bilang kau dikeluarkan dari proyek. Kenapa kau masih di perusahaan bekerja lembur? Untung Direktur Gu berhati-hati. Kalau tidak kita semua sudah dihancurkan olehmu. Xiao Wei, pergi ke SDM sendiri nanti untuk mengurus pengunduran dirimu dan kemudian pulang dan menunggu panggilan pengadilan. Pertama, aku ingin memperkenalkan kepada semua orang, kita dan grup Ning bekerja sama dalam proposal proyek. Selanjutnya adalah latar belakang proyek. Bagaimana situasinya? Sistem telah terinfeksi virus. Sekarang seluruh proposal proyek tidak jelas. Gukingan. Ini adalah proyek terbesar di seluruh kota selama 10 tahun terakhir. Kamu bahkan tidak bisa menjaga file proyek tetap aman. Kami tidak bisa mentolerirmu kesalahan tingkat rendah seperti itu. Nyonya Ning, beri kami 1 hari. Besok kami pasti akan. Suatu hari. Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi pada akhirnya? Apakah lo grup akan bertanggung jawab penuh? Aku sudah mengundang seluruh panel peninjau. Itu sempurna. Aku suka punya rencana cadangan. Terima kasih semuanya. Masalah hari ini, aku pasti akan memberikanmu keadilan. Tidak perlu. Sejak Nona Ning mengatakan dia tidak akan menyimpan dendam. Aku sudah waspada. Aku tidak menyangka. Hanya ini. Ekspektasi panel peninjau sangat tinggi. Malam ini kita mengadakan pesta perayaan. Nyonya Gu, Tuan Lu, karena menghormati. Baiklah. Tapi ini adalah kontribusi semua orang. Mari kita pergi bersama. Ayo pergi. Halo. Bantu aku mencari seseorang. Ya. Seseorang dengan catatan kriminal bahkan lebih baik. Gukingan, kau memaksaku melakukan ini. Aku tidak menyangka tingkat Tuan Lu begitu tinggi. Ini benar-benar tidak terduga. Bakat grup Lu kita tentu saja tidak akan mengecewakan semua orang. Ya, Bos, saya menemukan milik Nona Ning. Catatan pengiriman uang kepada staf proyek. Tuan Ning ini untuk mengakuisisi saham grup Lu. apa maksudmu? Kau sengaja ingin Gu Qingyan dipermalukan di pertemuan penting seperti itu. Bukankah itu hanya untuk membuatnya benar-benar kehilangan suaranya di grup Lu? Jadi kau bisa mengakuisisi sahamnya. Tidak mungkin hanya karena pertengkaran kecil putri The film was kesayangannya translated rela and mempertaruhkan narrated pembiayaan by proyek M Media. dengan mengambil risiko seperti itu. Tuan Lu, Anda bercanda. Bagaimana mungkin kami mempermalukan Nyonya Gu? Kuharap begitu. Saya sangat menyesal. Bagaimana bisa kamu begitu ceroboh? Tidak apa-apa. Aku hanya akan pergi mengganti pakaianku. Baik, aku antar. Ya. Pelayan sudah membawa seseorang ke sana. Barang macam apa ini? Jangan khawatir. Ini pasti sesuatu yang tidak akan pernah kau rasakan seumur hidupmu. Tunggu saja. Lung kami. Semua memiliki gaun darurat. Letaknya di depan sana. Silakan lewat sini. Tidak perlu. Aku punya pakaian di mobilku. Antar saja aku ke tempat parkir. Letaknya di depan sana. Sangat dekat.
Hei, Di mana Gu Qingyan? Kemana dia pergi? Dia pergi untuk mengganti pakaiannya. Sudah berapa lama? Sepertinya dia sudah pergi cukup lama. Tidak baik. hei. Baiklah. Bawa Klein ke ruang konferensi dulu. Tuan Ji, mobil Anda sudah tiba. Apa kau sudah menerima barangnya? Diterima. Diterima. Ini. Dia benar-benar sangat indah. Perlakukan dia dengan baik, aku akan mengurus pengawasannya. Mulai sekarang. Jangan saling menghubungi lagi. Baiklah. Baiklah. Siapa itu? Ada apa dengan gadis itu tadi? Biarkan aku tidur. Pukul aku. Qingyan. Qingyan. Bangun. Jangan takut, jangan takut. Ini aku. Ini aku, Ji Yonshan. Ini aku. Jangan takut. Sekarang tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan takut. Sekarang tidak apa-apa. Maafkan aku. Benar, senior. Bagaimana kamu tahu aku ada di sana? Tetap saja. Aku tidak tahu, tapi aku hanya merasa aku harus memeriksanya. Mungkin ini takdir. Aku ditakdirkan untuk melindungimu. Senior. Terima kasih. The film was translated and narrated by M Media. Bos, Nyonya sudah membalas. Kembali. Qingyan, aku masih harus menemui Klein. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Terima kasih. Sama-sama. Berapa kali kau akan berterima kasih padaku hari ini? Nomor telepon yang Anda tuju adalah... Sebenarnya kau selalu tahu perasaanku. Jadi aku harap kau tidak akan terlalu formal di masa depan. Senior, aku akan kembali sekarang. Baiklah. Istirahatlah. Jangan pikirkan apapun. Lu Jinping. Ji Yun-san. Itu istriku. Kau bahkan tidak bisa menjamin keselamatannya. Bagaimana kau memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu padaku? Apa maksudmu? Apa yang terjadi pada Qingyan? Apa maksudku? Dia menghilang dari resepsi begitu lama, dan kau bahkan tidak bertanya. Kau bertanya padaku apa maksudku? Lu Jintin. Kau suami yang baik. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah area pengawasan terbatas. Memasuki, kupanggil polisi. Semuanya harap tenang. Semuanya, Anda bisa segera pergi. Ibu? Kamu? Apakah
Apakah orang itu berhasil? Dia beruntung bisa lolos. Bagaimana aku bisa melahirkan orang idiot seperti kamu? Jika kamu hanya memberinya sebuah peringatan, itu akan baik-baik saja. Beraninya kamu melakukan ini di wilayah Lo Jinting. Aku. Semua orang boleh pergi. Kalian berdua tetap di sini. Ibu. Berlutut. Ibu. The film was translated Seharusnya and Gu Qingyan narrated yang by berlutut M Media. adalah Gu Qingyan. Tuan Lu, harap tenang. Aku akan mengirimnya ke luar negeri besok. Dia tidak akan pernah muncul lagi. Tuan Lu dan Nyonya Gu hadir. Ibu, diam. Sepertinya Nona Ning tidak merasa bersalah. Ning Corp dan Lu Corp akan segera berkolaborasi. Begitu proyek ini berhasil, posisi Lu Corp akan tak tergoyahkan. Sekarang karena masalah kecil seperti itu menjadi sangat buruk. Apa gunanya bagi Tuan Lo? Masalah kecil. Jika keberhasilan Lucor mengharuskan wanitaku diperlakukan tidak adil, bahkan jika perusahaan menjadi besar, maka aku, Lu Jinting, tidak pantas menjadi pria Gu Qingyan. Dari apa yang Tuan Lu katakan, masalah ini tidak akan dibatalkan. Ning Sanshan tidak hanya akan masuk penjara. Lingkor, aku juga tidak akan membiarkannya begitu saja. Lo Jinting, kamu. Apa kau tidak punya mata? Sakit tidak? Apa yang kamu lakukan berdiri di depan pintu? Apa kau sudah sarapan? Hei, kamu tidak demam. Bagaimana istirahatmu kemarin? Lumayan, Kenapa kau tidak memberitahuku ketika hal seperti itu terjadi? kamu tahu. Bagaimana? Ji Yunxian bisa tahu tapi aku tidak. Adalah karena Yun Seng menyelamatkanku dari bencana. Dan kamu bahkan tidak tahu di mana kamu berada di sarang cintamu. Aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Kamu. Omong kosong. Aku terlalu sibuk berdebat dengannya. Aku lupa bertanya padanya tentang pengawasan itu. Hei, Tianyu, tolong lakukan sesuatu untukku. Ada apa, Yan Shen? Bantu aku memeriksa. Semalam, video pengawasan Hotel Luhua. Hata Luhua, bukankah seharusnya kau bertanya pada kakakku itu akan lebih baik? Periksa saja saat aku memintamu. Kenapa banyak bicara? Astaga. Ning Shanshan telah ditangkap. Apa? Pewaris Ning Corp. Ning Shanshan dicurigai melakukan penahanan ilegal terhadap orang lain dan telah ditangkap karena melakukan kejahatan. Saham Ning Corp anjlok. Astaga. Wanita itu sangat jahat. Hei, lalu kolaborasi Lu Corp dan Ning Corp, apakah dibatalkan sekarang? Yan Shen. Hei, Yan Shen. Apakah kau mendengarkanku? Di sini juga tertulis bahwa seorang warga dengan nama keluarga Lu melaporkannya. Kebetulan The sekali. film was translated and Aku akan narrated by memberitahumu M nanti. Media. Yan Shen. Aku ada urusan. Hei. Hotel tempat perjamuan adalah milik C.E. Olu. Jika bukan C.E. Olu lalu siapa lagi? Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara mengambil pujian. Kapan, bos? Merebut kembali istrinya. Tadi malam, bos. Membangunkan seluruh dunia. Mengajukan gugatan semalaman. Hari ini Ning Shanshan ditangkap. Begitukah? Ya, jadi bos sibuk sepanjang malam. Tidak tidur sama sekali.
keluarga ini akan berantakan tanpa aku. Lui Jinting. Tentang tadi malam. Ikut aku ke rumah sakit. Kakek sakit. Dia ingin bertemu denganmu. Kakak sakit. Cucu menantu. Di mana cucu menantuku? Ada apa dengan ayah? Ling Dian, ibu dari Lu Jinting. Apakah karena si kecil bajingan Jinting mengusir Qingyan? Kakek. Qingyan ada di sini. Kakek. Apa ada yang terasa tidak enak? Hidupku yang sudah tua ini. Andai saja aku bisa melihat pernikahanmu. Kalau begitu aku bisa meninggal dengan bahagia. Kakek, kami sudah. Kita sudah menikah, kakek. Benar. Lihatlah pikiranku yang tua dan kacau ini. Sekarang, kalau saja kau bisa memberiku cucu laki-laki yang asli. Kalau begitu aku bisa meninggal dengan bahagia. Kakek, kami. Kita sudah membicarakan ini akhir-akhir ini. Malam ini mari kita berusaha keras. Lebih proaktif. Ini. Qingyan. Orang tua itu jatuh. Dia membentur kepalanya. Ingatannya. Terjebak di sekitar waktu pernikahanmu. Aku mengerti. Apa kata dokter? Dokter mengatakan tidak ada yang serius untuk saat ini. Tapi, orang tua itu sangat merindukanmu. Bukankah seharusnya kamu kembali ke rumah tua dan menemaninya? Ya, aku harus. Aku akan kembali dan menghabiskan waktu bersama kakek. Mengapa kamu tidak kembali dengan Jinting? Ibu Ning Xianshan adalah teman sekelasku. Dia bersikeras menggangguku, mengatakan dia ingin mengenalku. Jadi aku memperkenalkan mereka. Biar ku beritahu. Jinting tidak suka. Putrinya sama sekali jangan khawatir. Ibu, aku sudah punya anak. Apakah itu cucu laki-lakiku? Tidak. Dia bukan anak Jinting. Orang jahat. Temperamen putramu. Dia mewarisinya dari siapa? Bukan darimu, itu sudah pasti. Hei! Ibu, tidak bisakah kau menerima siksuan? Aku benar-benar harus kembali ke rumah tua. Kakek bersikeras ingin bertemu denganmu setiap hari. Ibu sudah menyerah. Baiklah, aku akan menjemput siksuan sekarang. Aku sudah menjemput Siksuan. Kalau begitu, sampai jumpa di rumah tua. Kita berdua pria. Mari kita bicara baik-baik. Hari itu kau melihatku menindas ibumu. Itu hanya kedok. Sebenarnya ibumu yang menindasku. Pergi selama 4 tahun. Dan kau kembali. Dan memberiku hadiah sebesar ini. Itu kejam. Hei. Nyonya gue, Sang Sikun, putra Sang Sin. tetaplah dan bicara. Tuan Muda Shang. Aku sedang tidak bekerja hari ini. Ada lagi. Kita akan bicara di perusahaan besok. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Ayahku bilang kau pandai akuntansi. Lalu kenapa kau tidak mengajariku? Bagaimana aku bisa menyelesaikan masalah dengan orang yang menjebakku? Shang Sikun, apa yang kau lakukan? Lepaskan. Lepaskan. Aku memperingatkanmu. Aku pemegang saham terbesar kedua di Lu Corporation. Dan seseorang yang tidak bisa kau sakiti. Santai. Aku hanya datang untuk mendiskusikan sesuatu denganmu. Kau membangun otoritasmu dan aku menderita konsekuensinya. Aku jadi pengangguran, maka kau harus bertanggung jawab padaku. Jadi, aku berencana sebelum aku mencari pekerjaan untuk belajar darimu. Aku pikir rekening Haimao. Tidak ada yang salah dengan mereka. Jika kau pikir ada masalah, maka ajari aku. Sampai tidak ada masalah dengan rekening-rekening ini. Tuan Lu, apa Anda yakin tidak ingin menelepon polisi tentang Haimao? Aku tahu tentang akun palsu itu. 2 tahun lalu, orang bernama Sang itu masih berguna bagiku. Aku belum akan bergerak dulu. Jinting,
Sudah hampir tengah malam. Kamu dan Kinyan tidak akan kembali. Dan kamu bahkan tidak menelepon untuk memberitahu kami. Kinyan juga tidak menjawab teleponnya. Tidak apa-apa jika kamu bekerja lembur. Tapi jangan main-main dengan putriku. Aku mengerti. Aku akan menelponmu kembali nanti. Apakah Gu Qingyan belum pulang kerja? Nyonya Gu sudah lama pergi. Tanyakan saja pada Lin Tianyu. Tunggu sebentar. Jika dia tidak bersama Lin Tianyu, periksa keberadaan Ji Yunsun. Bos, Tuan Ji pergi ke Jiangcheng malam ini dengan pemberitahuan singkat. Dia membawa seorang gadis bersamanya. Kudengar dia bukan karyawan. Tapi kami belum yakin tentang identitas gadis itu. Nyonya Gu benar-benar mengesankan. Hanya dalam satu malam, dia menemukan rekening-rekening itu. Aku akan kembali ke perusahaan. Hei, Kalau tidak, aku juga tidak bisa menangani masalah ini untukmu. cepat dan biarkan aku kembali ke perusahaan. Kalau tidak, aku tidak tahu. Apalagi yang akan kulakukan. Bos, Tuan Ji baru saja kembali ke Ji Group. Di mana Gu Qingyan? Dia belum The datang film ke was perusahaan. translated and Gadis narrated itu belum by tentu M Nyonya Gue. Media. Aku akan menyelidiki lebih lanjut. Apa yang sedang kamu lakukan? Di mana kau tadi malam? Bukan urusanmu. Kau sangat tidak tahu malu. Untuk satu malam kesenangan, kau lari ke Jiangcheng bersamanya dalam semalam. Kau bahkan tidak akan melepaskan waktu sesingkat itu. Apa yang kau pura-purakan? Tidak bertemu denganmu selama satu malam. Bukankah kau baru saja bersama Ji Yunxian? Tidur bersama. Baiklah. Karena kamu sangat merindukanku. Maka mari kita bercerai saja. Kalau tidak, aku akan punya Ji Yunshin yang tak terhitung jumlahnya di luar sana. Baiklah. Aku ingin melihat trik apa lagi yang kau punya. Qingyan. Gu Qingyan. Laporan rumah sakit Tohua. Nona Gue menderita kekurangan gizi dan kelelahan berlebihan yang menyebabkan dia pingsan. Mari kita awasi dia untuk saat ini. Kapan dia akan bangun? Biarkan dia tidur sedikit lebih lama. Dia butuh istirahat. Terima kasih, dokter. Apa yang kau lakukan di sini? Aku datang untuk menemui Qingyan. Kudengar dia sakit. Datang untuk memeriksanya. Bukankah kau bersama tadi malam? Sangat tidak terpisahkan. Waktu aku mengenal Qingyan, tidak lebih singkat dari kau. Wajar saja mengunjunginya saat dia sakit. Itu juga sifat manusia. COG telah bertanggung jawab atas Ji-Corp untuk beberapa waktu. Dengan begitu banyak proyek yang macet di tanganmu, tidak ada kemajuan. Apakah kau tidak takut proyek-proyek itu akan gagal? Kau berada di balik masalah di perusahaanku. Jauhi Gu Qingyan. Jika tidak, kau tidak akan mampu menanggung akibatnya. Lu Jintin. Apakah kau takut? Kau tahu Qingyan tidak akan memilihmu lagi. Adapun konsekuensinya, kau bisa mencoba. Kau tidak perlu khawatir tentang urusan antara istriku dan aku. CLG seharusnya lebih mengkhawatirkan dirimu sendiri. Gu Qingyan. Kau tidak menginginkan kekayaan keluarga lu. Kau menginginkan nyawaku. You are lelah. Dokter bilang kau terlalu lelah. Sepertinya CLG tidak begitu menyukaimu. Dia bahkan tidak peduli tentang kesehatanmu. Lagi pula kamu adalah istri orang lain. Mengapa begitu lembut dan protektif? Gu Qingyan. Nenek lihat. Ibu dan paman. Dia bahkan tidak akan berbicara dengan baik. Aku tidak mau bicara lagi. Qingyan, Xiao Bao sedikit khawatir tentangmu. Aku membawanya ke sini untuk menemuimu. Ibu, Ya, The film was Apakah kamu khawatir translated tentang ibu? and narrated Ibu by baik-baik M saja? Media. aku akan segera sembuh. Qingyan, ayo makan. Sesuai instruksi Jinting. Porsi besar.
bergizi dan seimbang. Dan tanpa ketumbar. Habiskan. Xiao Bao. Ayo ibu, istirahat biar sehat. Kita akan kembali besok. Baiklah. Eyo, nenek akan mengantarmu pulang. Dokter bilang kau kekurangan gizi. Apakah kamu ingin aku mati atau hidup? Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Sebuah tamparan, dan kemudian kencan manis. Apakah ini lucu? Aku menikmatinya. Jika kau tidak pulih, bagaimana kau bisa melawanku? Lu Jinting, bahkan Xiao Bao tahu bagaimana berbicara dengan baik. Bagaimana denganmu? Aku ingin pindah dari rumah tua. Terakhir kali aku kembali adalah karena kakak sakit. Sekarang kakak sudah lebih baik. Aku tidak ingin berbohong padanya. Aku tidak bisa memberinya cicit yang dia inginkan. Guo Qingyan, Bahkan jika aku mengalah, kamu tidak akan ingin aku memiliki anak. bagaimana kau tahu aku tidak ingin? Apakah kamu tidak takut aku akan menggunakan anak itu untuk melawanmu demi kekayaan keluarga lu? Guo Qingyan, maukah kau punya anak? Apa? Bukankah kau baru saja bilang, kau bersedia memiliki anak denganku? Tidak. Maksudku, aku bersedia mengandung anak untuk kakek. Maksudku, kamu tidak ingin aku memiliki anakmu. Aku bersedia. Apakah aku yang sakit atau kamu yang sakit? Tidak demam. Aku melakukannya sendiri. Kamu cukup pelin-pelan. Burung-burung dengan bulu yang sama terbang bersama. Kepribadiannya terlalu mirip. Kau juga. Orang dengan kepribadian yang mirip tidak cocok untuk berteman. Bahkan kurang cocok untuk menjadi suami dan istri. Aku melakukannya sendiri. Kenapa banyak bicara saat makan? Takut. Tidak. Aku tidak takut. Kamu tidak takut. Kalau begitu, tidurlah dengan cepat. Dokter bilang kamu butuh lebih banyak istirahat. The film was translated and narrated by M Media. Guo Qingyan. Mari kita mulai dari awal. Guo Qingyan. Mari kita mulai dari awal. Aku sakit. Atau dia yang sakit? Nyonya gue, seseorang baru saja mengirimkan beberapa informasi. Katanya itu harus diserahkan kepadamu secara pribadi. Di mana orang yang mengantarkannya? Bilang, itu adalah seorang pria muda. Mengerti. Apakah kau suka rumor burukmu di papan pengumuman? Halo, Nyonya gue, jika Anda tidak ingin menjadi trending, siapkan 10 juta. Sampai jumpa sore ini. Anda dari koran mana? Foto-foto ini, dari mana Anda mendapatkannya? Aku bisa memberimu uang. Tapi aku harus tahu sumber foto-foto ini. Dalam pekerjaan kita ini, aku khawatir kau tidak mengerti. Kau membayar untuk menghapus bukti. Kau ingin tahu lebih banyak. Maka itu tergantung pada nyonya gue. Kemampuan sendiri. Baiklah, jangan beritahu aku. Foto-foto ini, posting saja secara online. Tapi aku bisa menjamin. Foto-foto ini akan mati saat kedatangan. Lalu, kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Sudahkah kamu memikirkannya matang-matang? Sepertinya nyonya gue sama sekali tidak peduli tentang reputasimu. Berapa harga sebuah reputasi? Kalau begitu, mari kita buat kesepakatan.
Aku akan memberimu 500.000. Kamu beritahu aku siapa dalang di balik ini. Kalau tidak, kita akan bertemu di pengadilan. Nyonya Gu sangat cantik. Sulit bagiku untuk tidak terpesona padamu. Xiangxi Kun, kamu masih muda. Jangan melakukan hal bodoh. Aku sudah menikah. Suamiku adalah Lu Jinting. Kamu bisa memeriksanya jika kamu tidak percaya padaku. Pergi periksa. Siapa yang tidak tahu bahwa Tuan Lu dan Ye Zias adalah pasangan? Kau berbohong. Gunakan otakmu. Biarkan aku pergi. Jangan takut, tidak apa-apa. Apa salahnya kita tidur bersama? Diam, kau. Tunggu. Ikutlah dengan kami. Tidak apa-apa. Terima kasih. Gu Qingyan. Mari kita mulai dari awal. Ulanglah. The film was translated and narrated by M Media. Aku akan mengambil kotak P3K. Lu Jinting. Mari kita bercerai. Gu Qingyan. Kau harus tahu. Kakek buyut pernah menetapkan aturan keluarga. Tidak ada perceraian untuk bigami. Aku tahu. Maka kau harus tahu kami tidak akan pernah bisa bercerai. Gu Qingyan, apa kau gila? Letakkan pisaunya dulu. Jangan mendekat. Persetan dengan aturan keluargamu. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Cerai. Jangan impulsif. Letakkan pisaunya dulu. Sudah ku bilang jangan mendekat. Jangan impulsif. Pikirkan tentang Xiao Bao. Xiao Bao juga berkata, kita orang dewasa, mari bicarakan baik-baik. Bicarakan baik-baik. Aku bertanya padamu. Saat aku diculik oleh Xiangxi Kun dan hampir diserang. Di mana kamu saat itu? Aku sedang rapat di perusahaan. Sebuah pertemuan. Kau berbohong padaku lagi. Bintang wanita mana yang kau temui di hotel? Jangan sentuh aku. Lu Jinting, kenapa kau menindasku seperti ini? Kenapa kau mengulur-ulur ini dan menolak menceraikanku? Apa kau mencoba membuatku gila? Kenapa kau tidak mau menceraikanku? Qingyan, Dulu aku menyukaimu. Tapi hidup ini sangat panjang. Aku tidak bisa seperti dulu, menyukaimu. Tanpa harga diri, tanpa syarat, mencintaimu. Kau bilang, apa yang kau ingin aku lakukan? Sebelum kau melepaskanku. Qingyan, aku tidak tiba tepat waktu hari ini. Aku tidak baik. Ini salahku. Maafkan aku. Aku tidak bersama orang lain hari ini. Di dalam hatiku, dari awal hingga akhir, hanya ada dirimu. Jadi, berhentilah berpikir berlebihan. Baiklah. Kau telah diculik oleh Xiangxi Kun ke apartemen. Mengapa kau tidak memberitahuku?
Ada banyak hal yang tidak kau katakan, dan aku salah paham. Aku berbicara denganmu baik-baik, tapi kau mengabaikanku lagi kan? Kau lebih buruk dari putramu. Apa kau memberiku kesempatan untuk bicara? Apa kau akan percaya jika kukatakan padamu? Maafkan aku, King Yan. Itu semua salahku sebelumnya. Aku terlalu impulsif. Aku akan berubah. The film was translated and narrated by Mulai M sekarang, Media. apapun yang terjadi, aku akan mempercayaimu tanpa syarat. Jangan bertengkar setiap hari lagi. Mari kita bersama mulai sekarang. Baiklah. Aku belum berterima kasih padamu untuk King Yan. King Yan juga temanku. Bagaimana bisa aku menempatkannya dalam bahaya dan mengabaikannya? Bagaimanapun, aku masih ingin berterima kasih padamu. Apakah ada sesuatu yang kau inginkan? Aku bisa memuaskanmu. Apa? Apa saja. Sebagai ucapan terima kasih. Temani aku memilih hadiah. Ayahku ulang tahun beberapa hari lagi. Baik. Jinting. Dasi ini cocok untukmu. Sian. Pilih saja hadiah untuk ayahmu. Aku berencana mengejar King Yan lagi. Mulai sekarang, jika tidak ada hal penting, jangan berinteraksi. Jika kau memiliki kesulitan dalam hidup, kau bisa memberitahu Wei Fang. Aku akan menanganinya. Kau punya banyak acara sosial. Memiliki lebih banyak dasi. Tidak akan merugikan. Aku tahu niatmu. Tapi di dalam hatiku, The film Hanya was ada King Yan. translated and Aku sudah narrated menunggumu by selama M Media. bertahun-tahun. Apakah tidak ada sedikit pun ruang untukku di hatimu? aku akan menjagamu di usia tuamu. Adapun hal lain, aku tidak pernah memikirkannya. Tolong bebankan tagihan wanita itu ke kartu ini. Tidak ada kata sandi. Ya. Tuan Lu dan Nyonya Gu, mungkinkah benar-benar ada sesuatu di antara mereka? Pagi ini tatapan Nyonya Gu sangat ambigu. Kamu tidak tahu, Zian baru saja di bawah, membantu Tuan Lu mencoba dasi. Itu sangat manis. Jangan menjodohkan. Saya pikir mereka pasangan yang cocok. Apa yang kau lakukan selama jam kerja? Apa kau gila? Bos, Nyonya mendengar dari staf bahwa kau berbelanja dengan manajer Yi dan pergi tepat setelah kerja. Para penggosip telah memotong bonus akhir tahun mereka. Ibu, apakah kita akan pergi? Xiaobao, kemarilah. Xiaobao, apa kau tidak ingin pergi? Kenapa? Aku suka nenek. Dia sangat baik padaku. Dia menghabiskan waktu bersamaku setiap hari. Ini salah ibu. Aku belum cukup waktu bersama Xiaobao. Kalau begitu ibu harus meminta maaf padaku. Apa? Bukankah kau seharusnya meminta maaf ketika kau melakukan kesalahan? Itulah yang kau ajarkan padaku. Ya. Ibu akan minta maaf pada Xiaobao. Xiaobao, maafkan aku. Ayo pergi. Apa kau cemburu? Hak apa yang kumiliki untuk cemburu? Aku dan Xiaobao bukan bagian dari Xiaobao. Ayo pergi. King Yan. Ibu, jujurlah. Xiaobao, Jika kau tidak bahagia, kau harus mengatakannya. Itulah yang kau ajarkan padaku juga. Xiaobao, kau sangat baik. Kau ingat semua yang ibu katakan. Tapi, ibu ingin bicara dengan paman Lu. Berdua sebentar. Boleh? Tuan Lu, bisakah kita bicara secara pribadi? Apa yang kau inginkan? Apa yang kau lakukan? King Yan. Bisakah kau tidak pergi? Aku membantu Ye Xian dengan ayahnya. Pemilihan hadiah ulang tahun. Aku tidak menolak. Hanya untuk membalasnya karena telah menyelamatkanmu. Itu saja. Kenapa kau memberitahuku ini?
Orang punya mulut jadi mereka harus berbicara. Aku tidak mengerti sebelumnya. Tapi The Xiao Bao film was mengajariku. translated and narrated by M Media. Aku sudah menjelaskannya kepada Ye Xian. Aku ingin mengejarmu lagi. Bos, kau dan anak itu. Hasil DNA sudah keluar. King Yan, King Yan. Bocah itu kesal hanya dengan melihatmu. Han Ibu. King Yan, ayo pergi. Mari masuk ke dalam dan bicara. King Yan, tidak peduli siapa ayah Xiao Bao. Dia milikku. Cucu kesayanganku yang baik. Kamu, tetap saja di sini tanpa khawatir. Aku sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Kamu memanggilku ibu. Itu tidak harus dengan bocah itu. Apa masalahnya? Kamu pergi. Biarkan dia pergi. Nenek akan merindukan kesayanganku. Kesayangan pasti akan merindukan. Nenek juga kan? Hasil tes tidak ada hubungan darah. Halo, Tianyu. Apa yang terjadi? Apa kau menukar hasil DNA? Aku tidak punya kemampuan itu. Lalu apa yang terjadi? Bukan kau. Mungkinkah Ji Yunsheng? Halo. Katakan sesuatu. Benarkah? Apa kau membocorkan sesuatu pada Ji Yunsheng? Tidak. Mungkin tidak. Lin Tianyu, kau benar-benar. Apa? Aku lupa mematikan kompor di rumah. Aku tutup dulu, Yanshen. Halo. Saudara, apa yang kau lakukan di sini? Aku diusir oleh bibimu. Kau juga punya hari ini, saudara. Aku ingin memenangkan King Yan kembali. Bantu aku. Saudara, kemarilah. Jika kau ingin memenangkan Yanshen, terobosan terpenting adalah Xiao Bao. Jika dia mengakui kau sebagai ayahnya, bukankah itu setengah dari pertempuran yang dimenangkan? Benar. Bagaimana situasinya? Nyonya gue, ini adalah berkas harian Tuan Lu. Lalu, kenapa Anda di sini bersamaku? Tuan Lu mengambil cuti panjang. Jadi selama waktu ini, Lu Corp ada di tanganmu. Kemana dia pergi? Dia baru saja pergi. Lu Corp seperti ini. Kenapa dia mengambil cuti? Kapan dia akan kembali? Tuan Lu berkata, dia memiliki urusan penting yang harus dihadiri. Dia tidak akan memberitahu, kan? Aku asistenmu sekarang. Aku tidak tahu tentang urusan Tuan Lu. Sangat tampan. Bisa berpakaian seperti ini dan merawat anak. Kau bisa tahu dia tidak berpengalaman. Paman, kau berpakaian seperti ini. Aku merasa sedikit malu. Apa kau yakin? Ya, The Xiao film was Bao. translated and narrated Ibu by lelah. M Media. Isi ulang energi ibu dengan cepat. Isi ulang. Gu Xixuan. Ibu. Lui Jinting. Ini masalah penting yang kau sebutkan? Bertingkah konyol di rumah. Bermain-mainan dengan Zixuan. Ibu, hari ini paman membawaku ke taman hiburan anak-anak. Apa itu menyenangkan? Ya, Yuk, main sama ibu dulu. Baiklah, Xiao Bao, mari kita lanjutkan kompetisi kita. Kau memimpin sekarang. Pergi. Xiao Bao. Xiao Bao, apa kau siap? Ronde pertama. 3, 2, 1. Mulai. Gu Xixuan. Gu Xixuan. paman. Apakah kau ingin menjadi ayahku?
Xiao Bao. Apa kau tidak ingin aku menjadi ayahmu? Aku suka paman. Tapi aku tidak suka paman menjadi ayahku. Ibu sangat sedih. Setiap kali dia melihatmu. Xiao Bao. Aku tidak baik sebelumnya. Mulai sekarang, aku akan baik padamu dan ibu. Baiklah, kalau begitu. Xiao Bao. Xiao Bao, kalau begitu ajari aku. Bagaimana caranya agar ibu memaafkanku? Xiao Bao. Apakah kamu percaya pada cahaya? Aku akan membelikanmu Ultraman terbaru. Kalau begitu, 2. Cerita apa yang harus kita ceritakan? Kenapa wajahmu pucat sekali? Apa perutmu sakit lagi? Bukan apa-apa. Akan kuambilkan obat untukmu. Hai, tidak perlu. Xiao Bao sudah tidur. Kalau begitu aku pergi dulu. Lupakan saja, sebaiknya kau tidur saja di sini. Kemarilah. Sini. Bagaimana keadaanmu? Bisakah kamu memaafkanku? Lui Jinting, apa kau bersikap kayak anak-anak AN? Kata Xiao Bao. Kamu paling peduli padanya saat dia sakit. Dia bahkan memberimu nasihat. Apa kau menyuapnya dengan Ultraman? Lihat siapa yang sedang lesu hari ini. Cepat pergi. Nyonya, sesuatu terjadi. Aku akan segera ke sana. Mereka tidak mungkin mendapat keuntungan apapun dengan harga ini. Kenapa mereka melakukan ini? Bersaing dengan Lu Corporation untuk proyek. Aku tidak tahu. Setengah dari proyek yang kita negosiasikan telah dicegat oleh mereka. Apa latar belakang pihak lain? Sebuah perusahaan luar negeri. Kita tidak pernah berhubungan The dengan film was mereka. translated and Baiklah. narrated by M. Blokir Media. beritanya dulu. Jangan pengaruhi saham. Sudah terlambat. Berita itu telah bocor. Saham kita telah merosot tajam. Apa? Ini adalah perusahaan luar negeri kita. Tanpa izinku. Bagaimana bisa berada di pasar domestik? Dengan harga serendah itu, menandatangani begitu banyak proyek. Hentikan segera. Cari tahu siapa yang melakukan ini. Tidak perlu menyelidiki. Aku yang melakukannya. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Siapa yang mengizinkanmu ikut campur dalam proyek keluarga Ji? Ayah senang melihatku kembali. Beri aku beberapa proyek untuk berlatih. Ada apa? Kau kembali ke keluarga Ji. Tidak berarti perusahaan ini milikmu. Perusahaan ini tidak akan pernah menjadi alatmu untuk balas dendam terhadap Lu Jinting. Siapa bilang aku ingin balas dendam padanya? Kau ingin menyerahkannya pada Gukingan? Itu urusanmu. Tapi Lu Jinting, dia hanya bisa menjadi milikku. Kau dengan harga jauh di bawah nilai pasar, merebut proyek dari Lu Corporation. Kau bilang ini bukan balas dendam? Lalu katakan padaku, ini apa? Proyek-proyek itu hanyalah hidangan pembuka. Apa yang paling Jinting pedulikan adalah perusahaannya. Selama kau membantuku, seluruh G Corporation akan menekan Lu Corporation. Aku tidak takut memisahkan dia dan Gukingan. Ye Zian. Kau gila. Aku tidak bisa membantumu, dan terlebih lagi, menggunakan cara tidak bermoral sepertimu. Cara yang tidak bermoral.
untuk mendorong Gu Qingyan menjauh, untuk tetap berada di sisi Jinting. Aku bisa membakar seluruh hotel. Beberapa proyek kecil. Dan kau panik. Jangan khawatir, saudara. Aku masih punya banyak trik untuk ditunjukkan padamu. Trik apa? Menghipnotis Qingyan, seperti trik membuatnya melakukan pembakaran. Seharusnya aku tidak melindungimu saat itu. Aku menghipnotis Gu Qingyan. Aku membuatnya melakukan pembakaran. Apa kau punya bukti? Selain itu, bukankah kau punya motif sendiri saat itu? Baiklah. Dia turun. Ikuti dia dengan cermat. Apa gunanya menuntut? Apa yang terjadi pada saham perusahaan? Berapa banyak kerugian perusahaan dalam beberapa hari terakhir ini? Benar sekali. Pada saat tuntutanmu selesai, perusahaan akan hancur. Semuanya harap tenang. Di mana Nyonya gue sudah menyewa tim hukum terbaik. Mereka sudah menuntut perusahaan itu. Berhenti bertengkar. Diam kalian semua. The film was translated and narrated by M Media. Nyonya Ji, perusahaan-perusahaan itu jadi musuh, terutama setelah mencapai kerjasama dengan Lu Corporation. Apa? Mereka sepertinya telah menciptakan semacam ekosistem produk, memungkinkan perusahaan-perusahaan itu mencapai semacam kesepakatan. Mereka hanya Bagus. Akhirnya tuntutan selesai. Sudah diselesaikan. Setelah ini selesai, aku pasti akan memberikan diriku sendiri liburan panjang. Istri, kamu sudah bekerja keras. Siapa istrimu? Jangan bicara omong kosong. Aku tidak pernah menyadarinya sebelumnya. Betapa tebal kulitmu. Kata Lin Tianyu. Mengejar istri itu seperti krematorium. Bagaimana kau bisa melakukannya tanpa kulit tebal? Kenapa kamu selalu berbicara tentang Tianyu dan Xiao Bao sepanjang waktu? Kamu CEO yang terhormat. Tidak bisakah kamu memiliki ide sendiri? Ideku adalah untuk memenangkanmu kembali. Mereka semua adalah pendukungku. Saat semua ini berakhir, kita akan pergi berlibur bersama. Kamu pernah berkata, kamu ingin melakukan perjalanan darat di Eropa. Ayo ajak Xiao Bao bersama kita. CEO Lu. Tuan muda telah dikulit. Ibu, di mana Xiao Bao? Ada begitu banyak orang tua di sini. Xiao Bao tadi bermain dengan anak-anak lain di dekatnya. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Qingyan, jangan takut. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada Xiao Bao. Jika terjadi sesuatu pada Xiao Bao, aku tidak akan bisa hidup. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Qingyan, mengapa kamu tidak naik ke atas dan beristirahat? Aku tidak lelah. Aku ingin menunggu di sini sampai Xiao Bao kembali. Ibu akan membuatkan sesuatu yang enak untukmu. Saat Xiao Bao kembali dan melihatmu seperti ini, dia akan patah hati. Kalau begitu duduklah, ibu akan pergi membuatnya, oke? Siapa kamu? Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Aku bisa memberikan apa saja. Biarkan saja anakku pergi. Jika Anda menelepon polisi atau membawa orang lain, Anda akan mengumpulkan mayatnya. Halo? Qingyan, kamu berbicara dengan siapa?
Xiaobao, Berhenti. ini kamu. Jiao Gu, Anda memiliki ingatan yang baik. Apa yang kamu inginkan? Karena Anda mengingat saya, Jiao Gu. Apakah Anda ingat putra saya? Anakmu sendiri yang menyebabkan ini. Apa hubungannya denganku? Kenapa kamu menculik anakku? Menanggung akibatnya sendiri. Ibu. Bagaimana bisa King Yan melarikan diri sendiri? Aku tidak tahu. Aku masuk untuk membuatnya sesuatu untuk dimakan. Dan ketika aku keluar, King Yan sudah pergi. Jangan khawatir, pikirkan lagi. Apakah dia mengatakan sesuatu padamu? Saya pikir saya mendengarnya berbicara dengan seseorang. Mungkin dia sedang menelepon. Kalau begitu itu bukan perdagangan manusia, itu penculikan. Kalau begitu, pikirkan cepat. Siapa yang telah kamu sakiti? Aku mohon padamu, biarkan anakku pergi. Aku akan tinggal di sini. Lakukan apapun yang kamu inginkan padaku. Biarkan saja dia pergi. Aku ingin kalian semua mati. Xiaobao tidak takut. Ibu akan melindungimu. King Yan, Xiaobao. Jinting, Lu Jinting, kau benar-benar datang. Aku memukuli putramu. Biarkan mereka pergi. Istri dan anakku mati di tanganmu. Jika aku membunuhmu dengan mudah, bukankah aku akan rugi? Aku akan membiarkan orang yang paling kau cintai mati di depanmu, agar kau bisa merasakan hal yang sama seperti yang kurasakan. Lu Jinting, kau masih berpikir kau adalah CEO yang tinggi dan perkasa. jangan sakiti anakku. Jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Aku tidak akan melawan. Xiaobao, Xiaobao, bangun. Jangan membuat ibu takut. Xiaobao, Tangkap dia. tidak, tidak. The film was translated and narrated by M Media. Dasar bajingan. Kamu akan mati mengenaskan. Tenang. Kau terluka parah. Di mana King Yan dan Xiaobao? Aku menyelamatkan kalian semua. Di mana mereka? Aku ingin melihat mereka. Kenapa terburu-buru? Aku tidak mengerti. Mengapa kau bersikeras pada Gukingan? Lo Jinting. Apakah aku begitu tidak berharga untuk mendapatkan satu lirikan darimu? Aku mengenalmu dan mencintaimu sebelum Gukingan. Masih tidak yakin? Terima kasih. Sejak kau membantuku 10 tahun lalu, aku selalu mencintaimu. Aku sama sekali tidak ingat orang itu adalah kamu. Jika kau keluar dari pintu itu, aku jamin kau akan segera melihat tubuh anakmu dan Gukingan. Apa yang telah kau lakukan pada mereka? Biarkan mereka pergi. Tentu. Kapan kau jatuh cinta padaku? Bersamaku. Dan aku akan membiarkan mereka pergi. Ye Xian. Aku tidak akan pernah mencintaimu. Lakukan saja apa yang kukatakan. Atau, pergi ambil mayat mereka. Ye Xian. Biar ku beritahu. Jika kau berani menyakiti mereka, aku akan membuatmu membayar. Baiklah. Kalau begitu biarkan mereka dikubur bersamaku.
Jangan khawatir. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak akan memaksamu. Kita bisa perlahan. Perlahan menumbuhkan perasaan kita. Ibu, aku sangat lapar. Aku takut. Jangan takut, Xiaobao. Ayah akan segera datang menyelamatkan kita. Jika kamu lapar, Xiaobao, tidurlah. Ada segalanya di dalam mimpimu. Ada kesukaan Xiaobao. Es krim, kue, dan lollipop. Tidur sedikit lebih lama. Xiaobao. 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 Ada apa? Xiaobao, jangan membuat ibu takut. Xiaobao. Ibu, Xiaobao, jangan membuat ibu takut. Apakah ada orang di sana? Apakah ada orang di sana? Tolong anakku. Dia tidak sadarkan diri. Apakah ada orang di sana? Apakah ada orang di sana? Aku sudah menunjukkan rekaman pengawasannya padamu. Bisakah kita istirahat sekarang? Aku ingin melihat mereka. Kau tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku. Apa kau pikir aku bodoh? 3 hari, rekaman pengawas yang kau tunjukkan padaku, hanya ada 1. Aku bahkan tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Biarkan aku melihat mereka. Atau apa? Aku bahkan tidak tahu diriku sendiri. Bidi, jangan khawatir. Orang tidak bisa menghilang begitu saja. Pasti ada petunjuk. Sudah 3 hari. Yang Xin telah ditangkap. Tidak ada jejaknya. Aku hanya takut. Aku hanya takut mereka sudah. Tidak akan. Aku tidak tahu. Itu adalah seorang wanita. Dia bilang dia akan membantuku membalas dendam. Asalkan aku membunuh Guo Qingyan dan putranya, dia akan memberiku banyak uang. Siapa yang akan menargetkan? Yan Shen dan Xiaobao. Seseorang ada di sini. Dia bilang dia tahu tentang Tuan Muda dan keberadaan Nyonya Muda. Siapa itu? Jingting. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Di mana mereka? Aku tidak tahu di mana mereka. Aku hanya tahu bahwa Go Qingyan tadi malam menggedor pintu memohon padaku untuk menyelamatkan anaknya. Kalau begitu kita akan mati bersama. Menemukan mereka? Aku sudah menemukan mereka. Kau belum mati. Kau belum mati. Kau belum mati. The film was translated and narrated by M Media. Kau belum mati, Ji Yunsheng. Kau sebenarnya belum mati. Gila. Jangan khawatir. Dia sudah keluar dari bahaya. Tetapi akan butuh waktu agar dia bangun. Dia dan Xiaobao dikurung selama berhari-hari. Tanpa makanan apapun. Ditambah dengan kehilangan darah yang berlebihan. Kehilangan darah berlebihan. Xiaobao pingsan dan tidak sadarkan diri. Jadi dia menggunakan darahnya sendiri. Xiaobao. 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 Jangan takut. Sekarang tidak apa-apa. Di mana Xiaobao? Xiaobao baik-baik saja. Ibu menjaganya. Aku ingin pergi mencarinya. Kamu yakin dia aman? Ibu menjaganya. Serius aman? Xiaobao baik-baik saja.
Jangan khawatir, Qing Yan. Semuanya sudah berakhir. Senior. Kakimu. Rusak. Ji Yongxi yang melakukannya. Ji Yongxi. Ye Zian adalah saudara kandungku. Nama aslinya adalah Ji Yongxi. Ketika dia masih kecil, dia diculik. Dia tidak ditemukan sampai hampir dewasa. Dia bilang dia ingin terus hidup sebagai Ye Zian. Karena rasa bersalah, keluarga tidak menghentikannya. Karena kalian berdua bersaudara. Lalu, mengapa dia ingin menyakitimu? Karena aku ingin memberitahumu kebenaran tentang kebakaran 7 tahun lalu. Itu sebabnya dia menyewa seseorang untuk mencoba membunuhku di jalan. Api itu. Kebenaran apa? 7 tahun lalu, Jinting hampir meninggal dalam kebakaran. Semua bukti mengarah pada pelaku pembakaran. Adalah kau. Aku. Pelaku pembakaran memang kau. Tapi itu Ye Zian, setelah dihipnotis oleh Ye Zian. Terhipnotis. Ye Zian melihat bahwa kau dan Qing Yan tidak terpisahkan. Dan kau mengabaikannya. Jadi dia memanfaatkan kebiasaan tidur berjalan Qing Yan. Dan menyuruh seorang ahli hipnotis menghipnotisnya untuk memulai AP. Kemudian dia bergegas ke dalam AP untuk menyelamatkanmu. Yang mengakibatkan dia kehilangan dirinya, kemampuan untuk memiliki anak. Dia melakukan semua ini hanya untuk menyingkirkan Qing Yan, agar dia bisa tetap di sisimu. Maafkan aku, Qing Yan. Saat aku tahu, itu sudah terjadi. Tapi karena keegoisanku, aku tidak memberitahumu. Maafkan aku. Qing Yan. Lui Jinting. Jadi, kamu menceraikanku. Karena kamu pikir, aku ingin merebut aset keluarga lu. Dan membakar untuk membunuhmu, membahayakan hidupmu. Ye Zian bergegas masuk, demi selamatkanmu, tak bisa punya anak. Jadi kamu ingin menjaganya, selama sisa hidupmu, begitu? Apakah kau tahu bagaimana gilanya wanita gila itu dan Xiang Shikun? Yan Shen, kau sudah bangun. Apa The yang film was terjadi di sini? translated Lanjutkan. and narrated by M Media. Apa yang terjadi dengan kematian Sang Sikun? Kecelakaan mobil Xiang Shikun sama sekali bukan kecelakaan. Itu semua diatur oleh wanita gila itu. Dan bahkan istri Xiang Xin bunuh diri, dihasut olehnya. Aku sangat menyesal. Ya, kau satu-satunya yang normal yang tersisa di keluargamu. Orang tuamu masih mencarikannya pengacara. Qing Yan, aku akan secara pribadi menangani masalah Ye Zian. Aku akan memberimu jawaban yang memuaskan. Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Tian Bao. 7 tahun lalu, kakakmu hampir meninggal dalam kebakaran. Apa kamu tahu tentang ini? Aku tahu. Akulah yang menyebabkan kebakaran itu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Itu adalah kecelakaan. Apa hubungannya denganmu? Apakah kau melukai kepalamu? Selain itu, bahkan jika aku melihatmu menyulut api itu, aku tidak akan percaya kau ingin menyakiti adikku. Apa kamu dengar itu? Tian Yu tanpa sadar dan tanpa syarat mempercayaiku. Dan kamu, Dengarkan penjelasanku. Qing Yan. Maafkan aku. Aku terlalu sombong. awalnya aku berpikir, kamu memperlakukanku seperti ini karena kamu memiliki seseorang yang kamu sukai. Tapi aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa itu karena kamu tidak mempercayaiku. Qing Yan. Setelah kau pergi 3 tahun lalu, aku menyadari perasaanku. Aku tidak ingin kehilanganmu. Dan aku tidak memikirkannya lagi, kebenaran dari 7 tahun lalu. Bahkan jika kau benar-benar ingin menyakitiku saat itu, aku tidak peduli lagi. Aku hanya ingin bersamamu.
Aku mengerti kecurigaanmu terhadapku. Tapi aku tidak menerimanya. Lui Jinting. Ayo bercerai. Baiklah. Ayo, giliranmu. Cepat. Ibu. Ibu, kau. Jangan buang ayahku. Kalian harus tetap bersama. Apa maksudmu ayahmu? Jangan bicara omong kosong, ayo pergi. Aku tidak berbicara omong kosong. Kau dan ayah baptis dengan jelas mengatakan bahwa Lu Jinting adalah ayahku yang sebenarnya. Salah, salah. Ayo pergi. Aku masih anak-anak. Tapi aku tidak bodoh. Kau sudah mengatakannya berkali-kali. Jangan biarkan ayah menemukanku. Aku ingat semuanya. Guo Qingyan. Jujur dan katakan padaku. Katakan. Ya, jadi bagaimana kalau aku putramu? Aku putramu. Biar ku beritahu sesuatu. Aku bisa mengembalikan saham perusahaan padamu. Tapi hak asuh Xiao Bao, jangan pernah memikirkannya. Ibu. Aku bisa mendengarmu. The film was translated Xiaobao. and narrated by M. Jika ibu Media. dan ayah, aku hanya bisa memilih salah satu. Aku ingin keduanya. Aku setuju. Setelah kau keluar dari rumah sakit, kita akan pergi ke kantor urusan sipil. Itu, berapa lama sampai kita bisa menikah lagi? Buat janji online. Pesan saja. Sampai jumpa besok. Ibu, kemarilah. Ada apa, Xiao Bao? Xiao Bao, ini semua. Qingyan. Sekarang kita belum menikah. Lajang. Bisakah aku mengejarmu lagi?